Seorang komedian bernama Wells yang sering menghibur melalui podcastnya bertajuk The Not Sea Party. Ditemani dengan Teddy, acara yang mereka bawakan berisi banyolan tentang video viral di internet. Here we go. Merasa kurang puas dengan hanya melihat video tersebut, Wells memutuskan untuk menemui Kill Bill Kid ke Kanada. Namun sayangnya, setibanya di sana, anak tersebut telah meninggal karena bunuh diri dan di sanalah kesialan Wells dimulai. Bagaimanakah kisahnya Wells di Kanada? Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Tux. Nah, kalau ada suara kemerosok-kemerosok, kemeriuk-kemeriuk gitu, nah itu suara hujan guys. Ditemani dengan suara hujan, mudah-mudahan kalian semakin enjoy ya dengerin ceritanya. Dan mudah-mudahan juga nggak ada suara petir ya guys, biar kita ini... Ya udah, tanpa berlama lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film yang berdasarkan kisah nyata ini dirilis pada tahun 2014 yang mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Wells. Kisah diawali dengan sebuah acara podcast yang diisi oleh dua orang pria bernama Wells dan juga Teddy. Mereka menggarap sebuah podcast berjudul komedi yang dinamai The Not Sea Party. Podcast yang mereka bawakan berisi lawakan tentang video-video viral di internet. Di sini mereka membahas salah satu video viral yang hampir ditonton 30 juta viewers. Yang mana di video tersebut ada seorang anak bernama Kill Bill Kid. Di video tersebut, Bill Kid sedang mempraktekkan cara bela diri sambil membawa samurai untuk menjaga diri sendiri. Ia ingin membagikannya di internet, tapi sialnya secara tidak sengaja Bill Kid malah memotong kakinya sendiri. Bukannya prihatin dengan video tersebut, Wells dan Teddy ini malah menjadikan topik tertawaan mereka lah. Wells berceletuk seharusnya anak itu tidak bersedih karena ia sekarang menjadi viral dan terkenal. Kuak, 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 gitu katanya. Kemudian Wells berniat untuk mengunjungi anak tersebut seorang diri karena Teddy yang memiliki trauma berpergian jauh memilih untuk tidak ikut dengan Wells. Sekarang Wells merencanakan keberangkatannya untuk terbang menuju Kanada. Singkat cerita, Wells pun sampai di tempat yang ia maksud dan ternyata anak itu sudah meninggal dunia. Kemudian Wells pun mencoba memasuki sebuah bar serta langsung menelepon Teddy untuk memberitahukan jika Bill Kid sudah meninggal. Ia meninggal karena sudah tak tahan lagi dengan dirinya yang hidup dengan sebelah kaki dan mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Wells di sini berceletuk, kenapa ia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri agar ia punya kesempatan untuk mewawancarai kebodohannya. Macam tak sehat lah Wells ini. Kemudian di sini pun ia memutuskan untuk ke toilet dan tiba-tiba di dalam toilet itu ia melihat sebuah catatan bertuliskan tentang seorang kakek tua yang berbicara jika ia memiliki kisah yang sangat bagus dan bersedia untuk membagikan ceritanya. Wells yang merasa tertarik dengan catatan tersebut berniat untuk menemuinya. Ia berpikir daripada ia kembali ke Amerika dengan tanpa membawa apa-apa, setidaknya ia mendapatkan sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang dan dibagikan di podcastnya. Lantas ia pun pergi ke supermarket untuk membeli minuman dan bertanya kepada kasir di mana tempat yang bernama Bifrost. Setelah mendapatkan arahan untuk ke tempat tersebut, kira-kira tempat tersebut memakan waktu 2 jam. Ia pun memutuskan untuk menyewa mobil untuk ke sana. Dan di sini Google Map mengarahkan dia menuju ke seorang pria tua yang sudah menunggunya. Pria tua tersebut bernama Howard. Howard di sini menyambut Wells dengan sangat ramah. Howard juga memperkenalkan rumah megahnya yang ia beri nama Pipi Hill. Nah, Howard ini kakinya lumpuh guys, dan ia harus diam selama hidupnya di kursi roda. Seketika, ia pun langsung menceritakan kisah menariknya kepada Wells. Wells pun terlihat sangat menikmati cerita yang dibawakan oleh Howard sambil meminum teh yang disajikan oleh Howard. Howard bercerita kalau dulu ia pernah menjadi seorang koki di kapal laut. Kapal tersebut adalah kapal pemburu yang mencari hiu legendaris yang bernama Great White yang memiliki ukuran 7 meter dengan berat 3 ton. Bisa buat makan satu kampung lah itu. Saat berlayar, kapal yang ditumpangi oleh Howard ini sayangnya menabrak sebuah es dan kemudian tenggelam. Kemudian jadilah film Titanic. Bukan. Beda. Howard pun terapung terombang-ambing di perairan gelap Rusia. Howard pun terus berenang sampai menemukan sebuah pulau. Ia sekarang melihat penyelamat dirinya yaitu seekor anjing laut yang telah menyelamatkannya. Wells yang mendengar cerita tersebut sekarang merasakan sedikit keanehan dari Howard. Dia tidak percaya dengan cerita yang Howard sajikan. Namun tiba-tiba Wells sekarang merasa pusing dan ternyata di dalam teh yang disajikan Howard sudah diberikan semacam obat bius yang membuat Wells ini tidak sadarkan diri. Di dalam bayangannya, Wells di sini mengingat masa-masa indah ketika ia sedang bercinta dengan kekasihnya yang bernama Ellie. Ellie pun memberi peringatan kepada Wells untuk jangan pergi ke Kanada. Ia pun mengancam kepada Wells jika ia tetap pergi, maka ia akan mengakhiri hubungan ini. Kemudian tiba-tiba Wells tersadar dan terbangun
terbangun di kursi roda. Dia melihat Howard yang sedang memegangi sebuah benda yang mirip dengan taring. Kemudian Howard pun kini menyapanya dan menjelaskan jika Wallace tidak sadarkan diri karena tergigit laba-laba coklat beracun yang membuat dirinya serta membuat kaki Wallace bengkak seperti gajah. Kemudian Howard pun memutuskan untuk memanggil dokter untuk mengobati Wallace. Wallace siapalah? Wallace lah. Namun di sini Wallace tidak bisa merasakan kakinya dan ketika ia melihat, lah kok hilang? Ternyata kakinya kini telah diamputasi. Tibalah saat makan malam. Wallace terlihat tidak nafsu makan karena kejadian yang ditimpanya. Namun anggapan itu ternyata salah. Wallace terdiam karena ia di sini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Hal itu dikarenakan ia sudah diberikan obat bius ke seluruh tubuhnya oleh Howard dan Howard yang katanya tadi lumpuh kini dapat berdiri dari kursi roda. Dia menampar Wallace, betak, dan menjelaskan apa yang akan Howard lakukan kepadanya. Ia akan merubah Wallace menjadi anjing laut. Wallace yang mendengarnya berteriak-teriak karena ketakutan. Di sisi lain, pacar Wallace yang berada di Los Angeles kini sangat khawatir dengan Wallace karena ia kehilangan kabar Wallace selama 3 hari. Dan ia pun mengatakan hal itu kepada Teddy. Ellie mengira Wallace ini sedang berselingkuh. Di sisi lain, Wallace yang sedang tertidur terbangun dengan suara dering dari teleponnya. Namun saat ia mencoba mengangkatnya, tiba-tiba telepon itu terputus. Lantas ia pun kini mencoba menelepon balik pacarnya. Karena tidak diangkat, ia meninggalkan sebuah voice note meminta pertolongan kepada Ellie. Kemudian dia pun kini mencoba untuk menelepon Teddy. Sempat melihat ke arah telepon tersebut, namun Teddy hanya membiarkannya karena kini dia akan sedikit bersenang-senang dengan pacarnya temannya itu. Wallace di sini terus saja mencoba mengirim voice note pertolongan kepada mereka berdua yang akan bersenang-senang. Wallace yang ketahuan memberi kabar kepada teman-temannya kini dipukul oleh Howard yang mengakibatkan dirinya terjatuh kemudian tidak sadarkan diri. Keesokan harinya ketika Ellie ini terbangun dari peperangan, ia pun kini melihat beberapa panggilan yang tidak terjawab dari Wallace. Kemudian ia kini memberitahu Teddy dengan beberapa voice note yang berisi permintaan pertolongan. Di voice note tersebut, Wallace mengatakan jika ia sekarang diculik oleh pria tua kejam. Setelah mendengar voice note dari Wallace, mereka berdua bergegas untuk menuju ke Kanada. Sementara itu, kini Howard sedang memotong-motong bagian tubuh Wallace serta menjahit kulitnya untuk bentuk yang ia inginkan. Singkat cerita, setelah proses pembentukan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, kini Wallace resmi menjadi manusia dugong. Menjadi anjing laut dengan tulang kakinya serta tubuh yang penuh dengan jahitan. Howard membawa Wallace ke sebuah kolam guna membuat Wallace menjadi selayaknya anjing laut. Wallace diseret oleh Howard masuk ke dalam kolam tersebut. Ketika Wallace tenggelam karena susah bergerak dengan tubuh barunya, ia pun di sini melihat sebuah bangkai anjing laut yang sama seperti dirinya. Ternyata ia bukan orang satu-satunya yang dibuat seperti ini oleh Howard. Sementara itu, Teddy dan Ellie terus saja mencari keberadaan Wallace. Mereka mencoba pergi ke tempat penyewaan mobil karena selama ia di Kanada, Wallace selalu menyewa mobil. Di sana kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal hilangnya Wallace dan mereka pun kini dipertemukan oleh seorang detektif yang diberitahu oleh seorang polisi sewaktu melapor tadi. Di mana detektif ini sedang mencari tahu tentang pembunuhan berantai selama 10 tahun, namun hal itu tidak pernah ia bisa pecahkan. Kasus pembunuhan mayat-mayat ini terbilang cukup aneh dengan kaki yang dipotong serta tangan yang dijahit ke badan dan mulutnya sudah terpasang semacam taring panjang seperti layaknya anjing laut. Sebenarnya ia sudah berhenti mencari kasus ini, namun karena ada yang mencari kasus pembunuhan, kini kembali ia pun dengan sangat siap untuk membantu mereka. Jika benar Wallace menjadi korban pembunuhan, ia akan menjadi korban pembunuhan ke-24, ucap detektif kepada Ellie beserta Teddy. Kini Howard pun tampak bahagia tentang keberhasilannya dan berbicara kepada Wallace tentang kecintaannya kepada anjing laut. Suatu ketika pas Howard ini terdampar, ia dengan sangat terpaksa membunuh anjing laut yang sudah membantunya karena dia sangat kelaparan. Ia pun membunuh anjing laut tersebut sebagai makanannya. Akhirnya ia pun kini mencoba membangkitkan kembali Tuan Tax, panggilan Howard kepada anjing laut yang sudah menyelamatkannya melalui eksperimen gilanya ini. Mereka semua kini mencoba mendatangi sebuah supermarket berkat arahan Ellie yang mengatakan jika Wallace sangat gemar membeli minuman di supermarket. Mereka kini mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada penjaga di sana dan setelah mendapatkan informasi jika Wallace sempat ke supermarket ini, mereka pun pergi setelah mendapatkan informasi tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka melihat mobil yang disewa oleh Wallace yang sedang berada di sebuah danau yang diduga sengaja dibuang ke sana. Mereka pun menyiapkan persenjataan untuk mengantisipasi karena yang mereka hadapi adalah orang yang sangat jahat. Howard kini memakai pakaian seperti mermaid memakai pakaian seperti anjing laut dan kini tampak terlihat
dua anjing laut berada di sana. Dan Howard mengatakan, jika kita ini harus bertarung layaknya anjing laut. Di sisi lain, detektif Ellie dan Teddy tiba-tiba mendengar suara teriakan aneh dari dalam sebuah rumah. Dengan cepat, mereka pun mencoba mendatangi rumah tersebut. Kembali ke pertarungan anjing laut, Welles kini mencoba menusuk dadanya Howard. Dan singkat cerita, Howard ini sudah sekarat berkat pertarungan tadi. Namun, dengan terbunuhnya Howard ini tidak akan mengembalikan tubuh Welles menjadi manusia seutuhnya kembali. Howard kini sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Welles sebagai Mr. Tux atau anjing laut yang telah menyelamatkannya, sudah membalas apa yang telah ia lakukan kepadanya. Sampai akhirnya, kini Teddy dan Ellie pun melihat kepada apa yang terjadi jika Welles sudah menjadi anjing laut dan Ellie pun tidak rela jika kekasihnya sudah menjadi seperti itu. Kini detektif pun kemudian datang dan ingin menembak Welles yang sudah tampak berubah. Hal itu ia putuskan agar mengakhiri keterpurukan Welles karena ia tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Dan jika ia hidup pun akan menyebabkan penderitaan baginya. Namun di sini Ellie pun menghentikan detektif itu agar tidak membunuhnya. 1 tahun kemudian di sini terlihat Teddy dan Ellie keluar dari mobilnya dan kini mereka tampak berjalan masuk ke dalam sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba. Dan ternyata Welles kini disimpan di kebun binatang ini. Ellie sekarang mengingat masa-masa indah bersama Welles waktu dulu dan berbicara kepada Welles jika ia sangat mencintainya. Ellie dan Teddy pun kini lantas pergi. Kemudian Welles pun kini harus hidup di kebun binatang tua yang mungkin tidak akan pernah ada yang mengunjunginya. Film pun ditutup dengan tangisan Welles yang tampak begitu menyedihkan. Nah, itu tadi guys, alur cerita dari film Tux. Nah, gimana ceritanya? Seru toh? Ya seru dong. Nantikan terus video-video Mimin yang selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.